Hai teman-teman, hai guys. Hari ini sesuai request Pak Suami, saya akan ngasih tahu perbedaan rapid test. Nah, rapid test itu sekarang tuh ada dua macam ya. Yang satu rapid test antibody IgG IgM, yang satu lagi swab rapid test. Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau yang swab rapid test itu namanya swab rapid test antigen. Nah, yang diperiksa juga beda. Kalau yang biasa, yang suka teman-teman mungkin udah pernah periksa, yang ditusuk di sini di jari ini, itu adalah untuk mendeteksi antibody kekebalan tubuh kita terhadap COVID ya. Antibody kita terhadap COVID. Nah, itu bentukannya tuh biasanya dapetnya kayak gini nih. Ini dari ada ininya, ada kasetnya atau kita bilang tempatnya lah ya, plate-nya gitu. Terus ini kita dapat juga biasanya ini lancet namanya ya, ini untuk nusuk ini jarumnya. Kemudian ada lagi swab alkohol. Swab alkohol itu gunanya untuk membersihkan jarinya sebelum ditusuk. Jadi ini alkohol supaya bersih ya, jadi nggak ada bakteri kuman-kuman gitu ya. Terus kemudian ada pipet. Pipet itu gunanya untuk ambil darah setelah misalnya ditusuk, habis itu pakai pipet tuh diambil darahnya. Terus habis diambil darahnya, pipetnya biasanya ditaruh di kasetnya ini. Apa namanya? Plate ini ya, pokoknya lempengannya gitulah. Apa ya namanya sih? Rapid. Ya ini pokoknya itunya kaset sih sebenarnya orang-orang bilangnya. Terus habis itu, nah ada buffernya. Nah buffernya ini, cairannya ini nanti setelah biasanya, jadi proses awalnya adalah jari dibersihkan dulu nih pakai swab alkohol. Setelah jari dibersihkan pakai swab alkohol, lanjut ditusuk nih pakai lancet ini. Setelah ditusuk keluar darah dong. Kalau nggak keluar darah berarti bukan manusia, beb. Nah, setelah keluar darah diambil nih darahnya pakai pipet ini. Setelah diambil darahnya pakai pipet, darahnya yang udah diambil di pipet dimasukin ke si tempatnya ini, yang sticknya ini. Kasetnya ini, sticknya, setelah darahnya dimasukin ke tempat yang udah ada disediakan ini, setelah dimasukkan darahnya ke situ yang dipipet tadi, terus ditetesin pakai ini. Nah, ini yang dinamakan rapid test antibody ya. Jadi untuk mendeteksi IgG IgM COVID. Nah, IgG IgM body kita, antibody kita terhadap COVID. Nah, kenapa sih sekarang ada yang muncul baru lagi yang dinamakan swab? Nah, kita bahas swab dulu ya. Kalau swab itu bedanya adalah namanya swab tetap dilakukan diambil sekret hidung, cairan di hidung sini. Jadi dia hampir mirip kayak PCR, tapi bedanya apa ya? Kalau PCR lebih kompleks, dia sensitivitasnya lebih tinggi. Makanya untuk gold standarnya COVID tetap pakai PCR. Jadi mendiagnosa COVID itu dengan PCR, bukan dengan rapid ya. Jadi teman-teman jangan salah kaprah mendiagnosa COVID dengan PCR, mendiagnosanya. Yang paling akurat, maksudnya yang paling gold sekarang, sebuah standar akuratnya pakai PCR. Terus kalau misalnya emang PCR paling akurat, ngapain juga dilakukan rapid? Nah, permasalahannya adalah PCR itu mahal, beb. Udah PCR-nya itu mahal karena memang dilakukannya lebih kompleks, pemeriksaan lebih sulit di laboratorium. Terus kemudian selain itu juga mungkin dari alat-alatnya juga harganya lumayan. Terus habis itu dia butuh waktu lama. Nah, terus gunanya rapid ini apa? Untuk screening. Nah, gunanya adalah screening itu adalah untuk jadi kayak ya men-screening. Jadi kita untuk tahu dulu nih, karena rapid ini untuk screening awal. Misalnya dari hasil rapid ini reaktif ataupun positif, ya harus lanjut dulu ke PCR. Nah, setelah lanjut PCR, tunggu nih PCR ini hasilnya apa gitu. Bisa nggak sih hasilnya false atau salah? Ya mungkin aja bisa, kemungkinan itu aja bisa ya, bisa terjadi. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Banyak kemungkinannya. Mulai dari pengambilannya, bisa cara pengambilannya salah, bisa terus alatnya salah, alatnya kurang bagus bisa. Jadi macam-macam faktor X yang bisa menyebabkan itu semua.
Terus kalau misalnya rapid test yang swab yang sekarang banyak beredar, yang sekarang banyak digunakan itu komponennya yang ada, pokoknya kalau pakai itu adalah ini. Pertama pasti dikasih ini aplikatornya, namanya aplikatornya, inti untuk yang dimasukin ke hidung ya. Kemudian kalau ini sebenarnya kebuka tadinya ya, ini saya tutup, ini dikasih tabung kayak gini nih, elastis gitu. Terus ini apa namanya, ujung tubnya ini adalah gunanya adalah nanti juga dapat buffer kan ya, nih buffer. Terus kemudian juga dapat kasetnya ini atau sticknya itu udah dapat ya. Jadi caranya adalah kalau swab ini, swab rapid ini caranya adalah pertama masukin dulu buffernya ya, buffernya dimasukin dulu ke sini nih. Jadi kita harus udah siap-siap dulu nih buffernya. Makanya kita nggak bisa periksa sendiri, harus butuh bantuan orang. Rapid juga sih sebenarnya ini nggak bisa periksa sendiri, butuh bantuan orang. Nah setelah dimasukin ke dalam sini buffernya ini, ya udah buffernya dimasukin, nanti minta tolong nih ada yang megangin. Nah kemudian setelah buffernya dimasukin udah tunggu aja, kita ambil aplikator. Nah aplikatornya kita buka, terus kita masukin nih ke hidung, kira-kira kedalamannya segini. Nah ini teman-teman mungkin agak susah melihatnya ya, tapi ini tuh gimana ya, percuma juga sih, nggak bakal kelihatan. Ini tuh ada tandanya gitu loh, di sini ada tandanya, di sini kayak tandanya ini gunanya untuk mengukur kedalamannya gitu, kira-kira aja. Kalau kira-kira udah sampai sini dalamnya gitu ya udah cukup gitu, jadi secretnya udah bisa keambil. Nah setelah aplikatornya udah masuk dalam, kita keluarin. Butuh nggak sih dua-duanya? Nggak butuh sih, satu aja udah cukup ya. Udah, setelah dikeluarin, nah aplikatornya ini kita masukin ke tabung ini yang tadi udah diisi buffer, kita masukin, kemudian kita aduk-aduk. Nah setelah kita aduk-aduk nih, setelah diaduk-aduk udah kurang lebih ya berapa second lah ya, hitung aja 5 sampai 10 detik gitu, udah kita aduk-aduk. Aplikatornya ini dimasukin ke sini, terus kita aduk-aduk. Nah setelah aduk-aduk udah selesai, aplikatornya kita keluarin lagi, terus kita tutup nih sama ini. Nah tutup sama ujung tubnya ini, kemudian kita buka sticknya ini, kasetnya ini kita buka. Setelah kita buka, kita tetesin deh di situ. Nah setelah tetesin, oke, tunggu hasilnya apa ya. Bisa nggak sih dilakukan di rumah? Sebenarnya nggak rekomendasi dilakukan di rumah untuk yang bukan tenaga medis gitu, bukan dokter, bukan perawat ya. Kenapa? Karena kesalahan itu bisa terjadi gitu kalau kurang hati-hati. Cuma kalau misalnya memang berani dilakukan ya silakan, tapi maksudnya gini, kenapa tidak direkomendasikan? Selain takutnya salah melakukan tindakannya, yang kedua adalah yang ditakutkan adalah dia positif. Kalau misalnya dia melakukan gitu, rame-rame melakukan, tidak ada baunya, maksudnya tidak ada pelindungnya, makanya orang-orang yang biasa pakai ini kan harus pakai APD gitu kan, itu bisa menularkan karena dari aerosolnya ya gitu kan. Masukin kan nggak nyaman, dibilang sakit sih nggak sakit ya mungkin, tapi nggak nyaman pasti nggak nyaman gitu. Jadi kadang-kadang kan reaksi orang nggak nyaman ada macam-macam, ada yang tiba-tiba masuk bersin haci gitu. Nah itu kan ngeluarin semprotan tuh droplet, ternyata dia positif, nyebarlah ke yang lain kayak gitu. Jadi disarankan boleh melakukan ini, tapi harus ada tenaga medisnya, pakai baju APD dengan lengkap, apalagi kita sudah merasakan ada gejala. Nah terus dok, sensitivitasnya gimana? Sensitivitasnya yang saya baca memang dari rapid sama ini lebih tinggi yang ini ya, lebih tinggi yang swab ini. Kenapa? Karena kalau bedanya adalah kalau swab antigen ini dia itu untuk mendeteksi antigen si virus gitu, antigen si virus yang dideteksi gitu. Gimana kedeteksinya? Nah antigen virus ini bisa misalnya sudah terkumpul virus di kita, itu misalnya sebelum adanya gejala atau setelah adanya gejala, tapi tidak usah nunggu kayak antibody. Misalnya kalau antibody kan kita harus nunggu 14 hari setelah terpapar virusnya. Nah kalau ini kita nggak perlu. Makanya kalau misalnya orang-orang dengan asimptomatik atau tidak bergejala ya, OTG, orang tanpa gejala, nah ini cocok gitu ya, bisa gitu ya. Jadi gitu, jadi kenapa juga harganya ini lebih mahal, mungkin karena lebih aplikatornya lebih banyak kali ya, atau saya juga nggak tahu sih kalau masalah harga kenapa ini lebih mahal gitu ya. Jadi seperti itu. Nah oke, kalau rapid yang biasa yang pakai jarum ini udah banyak lihat ya,
Nah, kalau ini sekarang kita mau ngelakuin yang swab. Oke, untuk kita swab ini saya butuh bantuan suami saya. Kita masukin dulu, ini buffernya ya, ini buffernya, kita buka dulu, dimasukinnya semuanya aja ya, diputer, masukin dulu. Kita harus siapin dulu ya. Kenapa harus disiapin dulu? Ya biar nggak keburu-buru, Beb. Jujur ini saya pertama kali ngelakuin sendiri ya. Biasanya saya yang dilakuin swab PCR, ya itu pasti diambilin sama orang ya. Ini tapi karena berhubung besok itu saya mau ketemu, walaupun jaga jarak, ketemu ponakan jaga jarak sih sebenarnya. Cuma kan kita sebagai tenaga medis, sebagai dokter yang ketemu, ini pegang aja, tenaga medis sebagai dokter yang ketemu pasien gitu ya, ada perasaan takut gitu. Sedangkan biasanya dulu sebelumnya saya kalau saya mau ketemu ponakan saya PCR dulu. Nah ini yang tadi udah saya buka. Nah ini isinya ya, kelihatan nggak? Nih kelihatan ya, ada tulisannya COVID-19 AG, berarti ini nandakan antigen ya. Oke, beda kalau misalnya bukan yang antigen, ini masih kameranya. Oke, kalau bukan yang antigen tulisannya COVID doang 19, nggak ada tulisannya. Paling tulisannya C itu kontrol, T itu tes kalau untuk di antigen. Tapi kalau yang untuk di merek Klungene ini, kalau yang rapid itu adanya nanti C kontrol, bawahnya ada IgG, IgM gitu ya. Oke, ini aplikatornya. Terus kalau misalnya beli ini, belilah di tempat yang terpercaya. Kalau misalnya sekiranya sealnya udah kebuka, segelnya udah kebuka, jangan dipakai ya. Oke, mari kita lakukan. Maaf ya kalau mukanya nggak kontrol. Kayak agak tersumbat deh aku. Boleh minta tisu? Guys, hidung saya agak tersumbat, jadinya kayaknya belum sampai dalam tuh udah nggak masuk gitu. Oke, saya coba lagi ya. Waktu PCR juga jujur kayak begini, jadi sempat kayak gini, jadi sempat tersumbat waktu PCR. Tes lagi ya. Nih, kemudian udah kelihatan kan, udah ada sekretnya. Kemudian kita aduk-aduk kurang lebih 10 detik lah. Wah, 1, 2, 3. Boleh dipegangin tolong Pak, ini saya dalam banget kayaknya nyoloknya. Maaf ya guys, asli ini langsung pilek. Udah. Yuk guys, dalam Tuhan Yesus. Yuk, boleh tolong diminta itu ini dibuka plastiknya, plasiknya dibukain buat tempat ini. Bentar ya, biar mantep. Dan terus yang bekas itu, yang bekas tadi itu langsung dibuang kayak gini ya, langsung disil ya, langsung masukin plastiknya.
pokoknya harus dibuang, harus karena kan kita nggak tahu ya kita kena apa enggak, walaupun kita nggak bergejala gitu, kita kan nggak tahu di bawah tubuh kita ada apa enggak. Jadi jangan sampai ini menularkan ke orang lain ya. Oke, setelah udah nih, kita nanti taruh tetesin di sini es ya, kelihatan ya, di sini kita tetesin di sini. Tetesin berapa banyak ya, secukupnya aja ya, 1-2 tetes juga udah cukup. Belum kelihatan ya. Ternyata 1 tetes kayak udah cukup tuh. Udah naik belum ya? Oh belum naik, kita tetesin lagi. Oke, udah naik. Berarti di sini aja ya. Kalau di sini udah naik berarti udah. Nah, ini bisa kita lihat ya, masih naik ke atas, tandanya lagi bekerja ya. Nah, gimana sih cara ngelihat alatnya itu bagus atau enggak? Nah, kalau cara melihat alatnya bagus atau enggak, kita lihat aja. Di C itu kontrol, itu juga menunjukkan alatnya bagus atau enggak. Kalau misalnya alatnya bagus, C-nya akan terlihat jelas gitu. Nah, Oke ya, udah mulai ya, terlihat ya. Nanti warnanya biasanya lebih merah, lama-lama lebih merah. Terus tes ini gak usah dibaca lama-lama ya guys, soalnya kadang-kadang kalau dibaca lama-lama udah bias. Jadi kalau untuk tes ini menurut saya sih, kalau yang untuk rapid test biasa yang bukan swab, jangan dibaca di atas 15 menit. Tapi kalau untuk rapid test ini biasanya dia akan lebih cepat. Jadi kalau misalnya 5 menit juga langsung udah keluar sih. Nah, jangan dibaca lah di atas 10 menit, nanti perubahan. Udah kelihatan ya, mulai kelihatan ya. Ini udah maksimal ya? Nggak, nanti lebih merah lagi kok, lama-lama lebih merah lagi. Nah, begituan sih. Kayaknya enggak ya, berarti saya aman ya. Oke. Ya. Hai. Oke, sekian tutorial dari saya. Jadi meler. Tadi sebelumnya kayaknya agak tersumbat, jadinya pas dimasukin untuk orang-orang yang tersumbat hidungnya nih ya. Kalau habis disuap itu beneran tiba-tiba tuh kayak ngalir airnya gitu, cairan lendir ingusnya apa gimana, tapi berasa plong loh, aneh kan. Jadi saya kok habis disuap terus habis dalam keadaan agak tersumbat hidungnya gitu, itu sebenarnya rasanya plong ya. Jadi oke lah gitulah, masih bisa ditoleransi gitu. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga penjelasannya bisa diterima, semoga teman-teman semuanya paham, semoga tidak ada salah kaprah lagi. Terus dok, boleh nggak sih dilakukan rapid? Boleh aja sebenarnya. Di Indonesia ini swabnya itu belum ada yang gratis, swab rapid ya, swab rapid belum ada yang gratis. Swab di pemerintahan pun, misalnya swab yang PCR itu pun ditanggung pemerintah, tapi memang butuh waktu ya, nggak bisa cepat. Jadi menurut saya kalau misalnya memang ada gejala atau enggak, kalau misalnya udah ada gejala, udah seminggu nggak sembuh-sembuh, sakit di lingkungan rumah ada yang kena, boleh tes gitu. Pilihan, kalau ada rezeki mau tesnya PCR langsung boleh. Kalau misalnya mau tesnya yang swab swab rapid boleh. Kalau dok saya uangnya cuma cukup untuk rapid yang biasa boleh, yang penting tes dulu, nanti hasilnya apa nanti untuk penanganan lebih lanjut. Bisa nggak sih hasilnya negatif? Ya bisa, apapun itu bisa terjadi, yang tadi saya bilang ya. Jadi tapi jangan salah kaprah lagi, rapid ini, rapid itu kan cepat ya, swab rapid test ini
itu dia untuk meng-screening, menyaring. Jadi bukan mendiagnosis. Jadi kalau misalnya udah hasilnya reaktif nih di di rapid test yang biasa, terus habis itu wah saya gini saya, nah itu jangan gitu dulu, tetap tenang, lakuin PCR, lapor ke fasilitas kesehatan setempat, misalnya paling gampang ke puskesmas untuk dilakukan PCR atau enggak dengan kebijakan-kebijakan lainnya untuk mendiagnosa itu COVID apa enggak. Setelah itu nanti kan mereka udah punya protap ya teman-teman, jadi udah ada protap gimana SOP-nya, gimana penanganan untuk pasien-pasien dengan yang positif ini gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi jangan salah kaprah, jangan salah persepsi gitu ya. Jadi oke, semoga infonya bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang mohon maaf, ada kata-kata yang tidak berkenan mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyain, nanti kalau misalnya ada waktu saya bantu jawab. Oke, terima kasih semuanya, dadah.